Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mawardah, unit kerja di SMPN 1 Muara Harus, Desa Harus, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong. Apa sih itu Dapudik? Dapudik adalah sistem digital yang menghubungkan sekolah dengan pemerintah pusat. Semua data-data penting seperti siswa, guru, sarpras, hingga kurikulum yang tersimpan di dalam aplikasi Dapudik. Bisa dibilang Dapudik adalah jantung sekolah. Tanpanya roda pendidikan tidak bisa bergerak. Yuk simak video saya langkah-langkah mengerjakan Dapudik. Saya ingin menjelaskan langkah-langkah mengerjakan Dapudik. Yang pertama yang dipersiapkan yaitu laptop. Yang kedua internet. Yang ketiga SK. SK yaitu SK tugas tambahan, SK pembagian tugas, SK guru wali. Yang keempat yang perlu disiapkan yaitu data siswa, data Rumble, dan data sarpras. Yang kelima, akun Dapudik. Kita harus mempersiapkan apa itu emailnya, apa itu passwordnya, dan kode registrasi sesuai sekolahan. Yang kedua, kita menginstal Dapudik ada dua cara. Yang pertama, registrasi secara online, registrasi secara offline. Registrasi online jika kondisi server baik dan jaringan Anda bagus. Yang kedua, registrasi offline jika kondisi server sibuk dan atau jaringan Anda tidak bagus, bisa menggunakan registrasi offline. Yang ketiga langkahnya yaitu tarik data. Apa sih itu gunanya tarik data? Tarik data adalah proses pengambilan data berupa jika ada dari web seputaran Dapudik seperti Perpal BD, Perpal PTK, Perpal SP, SP Datadik, dan PTK Datadik lainnya agar masuk ke dalam Dapudik kita. Yang kedua, setelah registrasi berhasil, disarankan lakukan tarik data, tapi jika tidak dilakukan itu tidak bermasalah. Tarik data hanya untuk menyempurnakan proses registrasi sebelumnya, karena takutnya registrasi sebelumnya tidak sempurna. Yuk kita gunakan Dapudiknya. Di sini saya menggunakan Dapudik SMP sekolahan saya. Yang pertama langkahnya itu kita langsung ke validasi. Validasi ini ada dua, validasi lokal yang sering digunakan, yaitu dari validasi sekolah sampai referensi. Kita klik dulu sekolahnya, sarpras, peserta didik, GTK, Rumble, pembelajaran, nilai, dan referensi. Jika sudah muncul semuanya, kita boleh memperbaikinya, maupun dari mana saja, dari yang termudahkah atau yang terbanyak warningnya. Jika sudah semuanya tampil, langkah selanjutnya yaitu kita ke sekolah. Kita klik sekolah dulu. Nah, di sini kita mengisi data sekolah, data periodik, data sanitasi, data dinamis. Ini semuanya ada profil sekolah yang perlu dibaiki jika ada invalid atau warning. Selanjutnya kita ke bagian sarpras. Apa sih yang di dalam sarpras ini? Di dalam sarpras ada tanah sekolah. Ada berapa luas, sertifikatnya bisa diinput di bagian sini. Kita untuk mengetahui ruangan sekolah ada di bagian ruang kelas. Jika mengisi untuk ruang guru kepala sekolah di bagian menu ruang kelas, ruang kepala sekolah dan guru. Jika ada memiliki ruang lab, di sini kita menambahkannya ada ruang perpustakaan, ruang kamar mandi WC. Yang ketiga adalah penunjang. Penunjang biasanya diisi gudang, ada ruang UKS, ruang TU atau ruang BK, kantin, dan musola. Selanjutnya kita ke GTK lagi. Apa saja yang perlu diisi di bagian GTK? Termasuk GTK nonaktif di bagian sini, di mana kita harus mengatur tugas GTK,
SK GTK, GTK mutasi. Di sini juga kepala sekolah itu termasuk di bagian tindik. Apa saja sih yang masuk di bagian tindik? Itu ada kepala TU bisa, tata usaha, kepala sekolah. Selanjutnya kita memperbaiki di menu peserta didik. Perbaikan dilakukan di menu peserta didik sesuai invalidnya. Di menu ini daftar peserta didik yang ada di sekolahan, Anda akan tampil seperti ini. Contohnya termasuk daftar peserta didik keluar. Di menu ini kita bisa mengatur data siswa, usulan VIP, siswa mutasi, tentang data-data siswa, dan yang lainnya. Ini. Nah, kalau ingin memperbaiki, kita klik nama peserta didiknya, kemudian klik ubah. Nah, di sini kita bisa memperbaiki data-data peserta didik, mengisi data orang tua, data wali, nomor HP. Jika sudah selesai, kita klik simpan. Jika sudah selesai memperbaiki data peserta didik, kita selanjutnya mengerjakan ke bagian rombel belajar. Di sini ada menu reguler, ekskul, mata pilihan, dan wali. Perbaikan semua dilakukan di menu rombel. Di menu ini, daftar rombel kelas akan tampil. Contohnya seperti di layar ini. Di menu ini kita bisa menambahkan dan menghapus rombel, mengatur pembagian rombel, dan memindahkan anggota rombel, serta mengisi pembelajarannya. Nah, di sini saya ingin membukakan kelas 7. Apa saja sih dalamnya? Kita mencoba mengklik anggota rombel. Di sini akan tampil peserta didik mana yang masuk kelas 7. Jika sudah sesuai, silahkan selanjutnya pembelajaran. Kita buka isinya apa saja di dalam. Di sini kita menambahkan guru yang mengajar di mapel apa saja. Isi misal pendidikan agama Islam, gurunya siapa, SK, tanggal SK, dan jam mengajarnya. Sama seperti yang lain, mapel-mapel yang lain. Ini harus diisi sesuai pembelajaran yang ada di kelas 8 misal. Jika sudah selesai mengisi data pembelajaran, selanjutnya kita mengecek data validasi. Kita klik di sini. Kita sudah melihat apa-apa saja data yang sudah kita isi, misal di bagian warning dan invalid. Apa sih itu warning? Warning di setiap menu ada kondisi peringatan di mana ada ketidaksesuaian atau kekosongan data Dapudik, tetapi tidak terlalu berpengaruh besar sehingga hanya berupa warning atau peringatan saja. Warning bisa diselesaikan jika memang datanya belum selesai. Tapi jika datanya memang sudah sesuai, maka abaikan saja warningnya. Utamakan yang pertama yaitu invalidnya. Jika invalid sudah selesai, maka bisa sinkron. Sinkron adalah proses menyamakan pengiriman dan mengambil data dari Dapodik ke database pusat. Dari database pusat ke dalam Dapodik, sinkron bisa dilakukan setelah invalid tidak ada lagi. Warning tidak mempengaruhi proses sinkron. Sinkron dilakukan bisa berapa kali. Berapa kali pun kita bisa boleh sinkron. Ketika ada perubahan data, maka kalian bisa dipersilahkan sinkron. Di sini saya cara sinkron yaitu ke bagian menu pengaturan. Ada di sini tukar pengguna. Tukar pengguna biasakan guna kode registrasi. Setiap sekolahan mempunyai kode registrasi masing-masing. Kita inputkan dulu. Jika sudah diisi kode registrasi sekolahan, kemudian muncullah seperti ini. Cari nama kepala sekolah kita. Diklik, kemudian tukar pengguna. Tunggu sampai muncul akun kepala sekolah. Muncul seperti ini, kita pilih validasi. Klik validasi lokal, kita memvalidasi lagi ke
menu kepala sekolah, bagian sekolah, sarpras, peserta didik, GTK, rambel, pembelajaran, nilai, dan referensi. Jika sudah muncul semuanya dan invalid tidak ada lagi, warning ini bisa dibiarkan saja karena masih bisa kita sinkron. Jika sudah semuanya terisi dan ditampilkan, kemudian kita klik menu sinkron. Selanjutnya kita klik lanjut. Di sini kita harus centang semuanya. Dari jumlah guru apakah benar, selanjutnya pembelajaran, peserta didik, jumlah ruang kelas, sampai apakah bersedia menerima BOSP. Jika sudah, klik konfirmasi isian Dapodik. Kemudian kita klik lanjut sinkron. Di sini kita teruskan saja sampai simpan dan lanjut. Klik ya. Jika sudah, lanjutkan. Anda yakin akan mengirim data-data yang ada di Dapodik tadi yang kita perbaiki apa saja. Klik ya. Muncul seperti ini, kemudian kita klik sinkron. Tunggu proses sampai melakukan validasinya ini sampai 100% dan ada akan muncul kena pemberitahuan mengakhiri proses dan datanya di sini ada data dikirim sudah selesai. Jadi kesimpulannya hari ini langkah-langkah mengisi Dapodik. 1. Rangkaian mengerjakan Dapodik terutama menyelesaikan invalid tidak harus diurut. Kalian bisa menyelesaikan sesuai dengan kemampuan. Invalidnya dari mana yang kalian nyaman digunakan atau dikerjakan. Ketika ada perubahan data dan sudah tersimpan di Dapodik, maka lakukanlah sinkron agar datanya tersimpan ke pusat. Yang ketiga, jika setelah sinkron masih ada data yang belum sesuai, maka kalian bisa diperbaiki lagi dan sinkron ulang lagi untuk mengupdate data yang ada di pusat. Jika sudah tampil seperti ini, data yang kita sinkron itu sudah terkirim ke pusat sekolah. Tanpa Dapodik, sekolah bisa kayak ayam kehilangan induknya. Bayangkan kalau data tidak invalid, bos bisa telat cair, tunjangan guru bisa tersendat, bahkan pembangunan sekolah bisa salah sasaran. Tapi kalau data rapi, semua berjalan lancar. Guru tenang, siswa tenang, sekolah pun maju. Data invalid, sekolah hebat. Data rapi, masa depan cerah. Jadi mari kita tutup penjelasan ini dengan semangat. Dapodik bukan hanya aplikasi, tapi jembatan menuju masa depan pendidikan Indonesia. Dari SMP 1 Murarus, Kabupaten Tabalong, jaga data, jaga masa depan, jaga harapan anak-anak kita. Salam dari operator sekolah, salam dari Tabalong Smart, salam dari Banua kita, Dapodik, data valid, pendidikan hebat. Puyuh di rawa banar, dipancing anak di pinggir jalan, mun Dapodik diisi asal benar, sekolah nyaman, guru pun senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.